Kehidupan kerap kali menjerumuskan kita ke dalam rutinitas yang tidak efisien. Tanpa disadari, rutinitas ini seringkali menyedot energi dan menjadi penghalang bagi perkembangan diri kita. Ada beberapa kebiasaan umum yang biasanya kita lakukan, yang perlu kita tinggalkan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai kebahagiaan. Lantas apa saja kebiasaan buruk yang harus diubah dalam kehidupan sehari-hari? Kebiasaan pertama, selalu bermain media sosial. Dalam dunia yang semakin terhubung, media sosial telah menjadi elemen kunci dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, ada konsekuensi negatif dari terlalu sering terpaku pada layar ponsel kita, memeriksa pembaruan terbaru di Instagram, TikTok, atau Twitter. Kebiasaan ini tidak hanya menghabiskan waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk tugas-tugas yang lebih produktif, tetapi juga dapat mengurangi kualitas kerja kita. Ketika kita membuka aplikasi media sosial setiap beberapa menit, kita tidak hanya kehilangan fokus, tetapi juga berpotensi terperangkap dalam siklus konsumsi konten yang tak berujung. Konten yang kita konsumsi seringkali tidak memberikan nilai tambah yang berarti, dan pada akhirnya, kita mungkin merasa kecewa karena waktu yang terbuang sia-sia. Untuk menghindari jebakan ini, kita perlu mengadopsi pendekatan yang lebih disiplin terhadap penggunaan media sosial. Menetapkan batasan waktu tertentu setiap hari untuk mengakses media sosial adalah langkah pertama yang baik. Ini akan membantu kita untuk lebih fokus pada kegiatan yang meningkatkan keterampilan kita dan memberikan kepuasan yang lebih besar. Selain itu, paparan terus-menerus terhadap kehidupan yang tampak sempurna dari orang lain di media sosial dapat memicu perbandingan dan berkembang adalah cara yang jauh lebih bermanfaat untuk menghabiskan waktu kita. Dengan mengurangi ketergantungan kita pada media sosial dan mengalihkan perhatian kita ke aktivitas yang lebih memperkaya, kita dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Kebiasaan kedua, hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Mengenang masa lalu adalah bagian dari sifat manusia, namun ada batas antara mengenang dan terperangkap dalam nostalgia yang berlebihan. Terlalu sering terpaku pada kesalahan atau kegagalan yang telah lalu bukan hanya menghambat, tetapi juga bisa menyeret kita ke dalam pusaran negativitas yang tak berujung. Ini adalah siklus yang menguras energi dan mengaburkan potensi masa depan kita. Untuk melangkah maju, kita harus mengakui bahwa masa lalu adalah guru, bukan penjara. Kita harus mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah berlalu dan membiarkan mereka menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi, bukan rantai yang menarik kita ke bawah. Meratapi kehilangan atau kerugian yang telah terjadi adalah reaksi alami, tetapi ketika kita membiarkan diri kita tenggelam dalam kesedihan itu, kita kehilangan momentum untuk berkembang. Energi yang kita habiskan untuk merenungi masa lalu bisa dialihkan untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan memuaskan. Kita harus memilih untuk tidak menjadi tawanan masa lalu. Sebaliknya, kita harus membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan menatap masa depan dengan optimisme. Setiap hari adalah kesempatan untuk menulis lembaran baru, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, dan untuk menciptakan kisah hidup yang kita inginkan. Dengan menerima masa lalu dan memandang ke depan dengan harapan, kita tidak hanya membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu, tetapi juga membuka jalan bagi kesuksesan dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Itulah cara kita benar-benar bisa maju dan mencapai tujuan yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Kebiasaan ketiga, selalu berpikiran negatif. Memelihara sikap negatif seringkali menjadi penghalang yang meruntuhkan dorongan dan keinginan kita untuk maju. Keluhan, kritik, dan pandangan negatif terhadap segala sesuatu hanya akan menjerumuskan kita ke dalam ketidakbahagiaan yang mendalam. Sikap ini tidak hanya menguras energi kita,
tetapi juga menutup pintu terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa membawa perubahan positif dalam hidup kita. Terperangkap dalam lingkaran pikiran negatif berarti kita akan kehilangan vitalitas, antusiasme, dan kemampuan untuk mengenali peluang serta solusi yang ada di depan mata. Kita menjadi buta terhadap kebaikan dan keindahan yang sebenarnya mengelilingi kita setiap hari. Kita juga kehilangan kemampuan untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, yang pada gilirannya dapat memperburuk perasaan negatif yang kita alami. Di sisi lain, kita perlu berupaya menemukan aspek positif dalam setiap keadaan, tidak peduli seberapa sulit atau menantangnya. Membangun mindset positif bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan investasi yang berharga untuk kesejahteraan emosional dan mental kita. Dengan mindset positif, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan cara yang positif. Ingatlah selalu, pemikiran yang positif akan menciptakan aura positif yang akan membimbing kita pada jalan menuju kebahagiaan dan keberhasilan. Energi positif ini seperti magnet yang menarik kejadian-kejadian baik dan orang-orang yang mendukung visi kita untuk hidup yang lebih baik. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih bahagia, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi orang lain. Mari kita ambil langkah pertama hari ini dengan mengganti setiap pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Mari kita buka mata kita untuk melihat keajaiban yang ada di sekitar kita dan menjadi agen perubahan positif dalam hidup kita sendiri dan juga kehidupan orang lain. Kebiasaan keempat, selalu overthinking terhadap sesuatu hal. Kita seringkali menemukan diri kita terjebak dalam pusaran overthinking, di mana kita berpikir secara berlebihan tentang segala hal. Kebiasaan ini tidak hanya menguras waktu dan tenaga kita, tetapi juga dapat menghalangi kita dari mengambil tindakan yang efektif. Ketika kita membiarkan diri kita tenggelam dalam pemikiran tentang situasi yang sulit atau keputusan yang berat, kita seringkali terperangkap dalam siklus kekhawatiran yang tidak ada ujungnya. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berlebihan, yang pada akhirnya tidak membawa kita ke solusi yang konkret. Penting bagi kita untuk belajar menerima bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Kita harus belajar untuk melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segala sesuatu dan mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Dengan menerima keterbatasan kita, kita dapat lebih fokus pada solusi yang praktis dan realistis. Overthinking seringkali berhubungan dengan ketakutan akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Namun, dengan mengembangkan kepercayaan diri dan keberanian, kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk bergerak maju. Ini berarti mengambil keputusan berdasarkan informasi terbaik yang kita miliki saat ini, dan kemudian menyesuaikan tindakan kita seiring dengan berjalannya waktu dan informasi baru yang kita peroleh. Dengan mengurangi kebiasaan overthinking, kita tidak hanya akan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih efisien, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Kita akan merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang datang. Mari kita mulai langkah ini dengan mengakui kapan kita mulai overthinking dan mengambil tindakan sadar untuk mengalihkan perhatian kita ke solusi yang produktif. Dengan demikian, kita dapat membebaskan diri dari belenggu overthinking dan melangkah maju menuju kehidupan yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. Kelima, selalu mengkonsumsi makanan tidak sehat. Mengonsumsi makanan yang tidak sehat, termasuk makanan cepat saji, makanan olahan, atau makanan yang kaya akan gula dan lemak, seringkali berkontribusi pada penurunan tingkat energi dan meningkatkan rasa kelelahan.
Jenis makanan ini, yang biasanya rendah nutrisi, dapat mempengaruhi tubuh kita secara negatif. Ketidakseimbangan dalam gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik kita, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang, seperti obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan bahkan depresi. Untuk menghindari efek negatif ini, sangat penting bagi kita untuk membuat pilihan makanan yang lebih bijaksana. Makanan yang sehat dan bergizi, yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat, tidak hanya memberikan energi yang lebih stabil dan berkelanjutan, tetapi juga membantu dalam memelihara dan meningkatkan fungsi tubuh secara keseluruhan. Dengan mengutamakan makanan seperti buah-buahan segar, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak, kita dapat menikmati manfaat kesehatan yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Jadi, mari kita bersama-sama meraih masa depan yang lebih cerah dengan mengubah kebiasaan buruk kita. Ingatlah, perubahan dimulai dari diri sendiri. Jadi, mulailah hari ini. Jangan biarkan kebiasaan buruk mengendalikan hidup kita. Bersama, kita bisa menciptakan generasi muda yang lebih baik dan lebih kuat.